Baik, selamat siang untuk teman-teman sekalian dan juga selamat siang untuk Ibu Aswarina. Saya Michelle Kathleen Simanjuntak, di sini sebagai moderator dari saudari Karin Patricia Situmayang yang akan membawakan proposalnya dengan judul Analisis Kekerabatan Bawang Merah atau Allium cepa berdasarkan marka molekuler Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya moderator. Saya Karin Patricia Situmayang dengan NIM 4173220003 dengan judul proposal Analisis Kekerabatan Bawang Merah Allium cepa Aggregatum Group berdasarkan marka molekuler Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD. Oke, saya akan mulai dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang permasalahan yang saya pilih adalah umur produksi bawang merah di Indonesia cenderung rendah dengan hasil panen kurang dari 10 ton per hektar. Ini dipengaruhi dari bentuk, warna, ukuran, kekenyalan, aroma umbi, umur tanaman, dan ketahanan terhadap penyakit dan cuaca. Analisis kekerabatan bawang merah ini digunakan untuk mengetahui jarak genetik dan tingkat keberhasilan persilangan antara individu pada setiap varietas bawang merah. Jadi metodenya menggunakan marka molekuler RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA. Dengan identifikasi masalah, pertama, pengaruh dampak gagal panen terhadap kerugian yang dialami petani. Kedua, tidak terdapat varietas bawang merah yang sesuai atau unggul untuk ditanam di Sumatera Utara. Ketiga, tidak adanya informasi genetik yang dapat dijadikan landasan untuk mengetahui hubungan kekerabatan bawang merah dengan lokasi di mana varietas bawang merah cocok ditanam. Keempat, penggunaan marka yang berhubungan dengan karakter agronomik, yaitu marka molekuler RAPD. Dengan batasan masalah, 1. Jenis tanaman yang digunakan adalah tanaman bawang merah Allium cepa Aggregatum Group. Kedua, varietas yang akan diteliti yaitu terdapat 7 varietas, yaitu varietas Samosir, varietas biru, varietas Tiron, varietas Krok, varietas kuning, varietas Peking, varietas di India, dan varietas Birma. Yang ketiga, analisis yang dilakukan menggunakan sampel dari daun masing-masing varietas. Keempat, marka molekuler yang digunakan adalah marka RAPD. Kelima, analisis kekerabatan bawang merah untuk melihat jarak genetik antara varietas introduksi dengan varietas Samosir. Dengan rumusan masalah, bagaimana variasi marka molekuler RAPD sebagai landasan dalam menganalisis kekerabatan bawang merah. Kedua, bagaimana kekerabatan bawang merah introduksi dengan lokal berdasarkan marka RAPD. Dengan tujuan masalah, pertama, untuk mengetahui variasi marka molekuler RAPD sebagai landasan dalam menganalisa kekerabatan bawang merah. Kedua, untuk menganalisa kekerabatan bawang merah introduksi dan lokal berdasarkan marka RAPD. Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagi peneliti. Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh informasi genetik dan kekerabatan dari bawang merah introduksi dan lokal. Kedua, bagi peneliti lainnya, penelitian ini memberikan ulasan mengenai penerapan analisis genetik berdasarkan marka molekuler RAPD. Bagi petani, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menentukan tetua dalam persilangan tanaman bawang merah. Di sini terdapat definisi operasional. Yang pertama, DNTPS. Ini merupakan campuran yang terdiri dari DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Kedua, enzim polimerase DNA merupakan katalis untuk reaksi polimerase DNA yang berperan dalam proses ekstensi DNA. Ketiga, GuINT merupakan alat yang digunakan untuk menghitung konsentrasi dan kemurnian DNA maupun RNA dari sampel. Keempat, melting temperature merupakan temperatur di mana 50% untai ganda DNA terpisah. Berdasarkan atau berpengaruh dalam pemilihan suhu annealing dalam PCR.
Kelima, mesin vortex merupakan alat yang digunakan untuk mencampurkan suatu bahan yang sudah dihancurkan dengan mortar pesty dengan larutan buffer untuk mencampurkan beberapa jenis larutan agar. Keenam, mikropipet merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Ketujuh, primer merupakan urutan DNA yang telah diketahui dan urutan protein yang dituju. Ini memiliki fungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi OH pada ujung 3 yang diperlukan untuk proses ekstensi DNA. Ke-8, purifikasi DNA merupakan suatu proses pembersihan hasil ekstrak DNA jika masih mengandung komponen pengotor, contohnya RNA atau fenol. Ke-9, template DNA merupakan cetakan untuk membentuk molekul DNA baru yang sama dan serupa. Ke-10, centrifuge merupakan alat yang digunakan untuk sentrifugasi larutan sehingga dapat dipisahkan antara substansi padatan, cairan, supernatan. Ke-11, UV transluminator merupakan alat yang digunakan untuk melihat hasil elektroforesis pada agragosa. Ke-12, elektroforesis merupakan proses migrasi molekul bermuatan dalam medium yang dialiri arus listrik. Bab kedua, tinjauan pustaka. Tanaman bawang merah merupakan tanaman yang berasal dari Syria, yang banyak digunakan untuk penyedap rasa. Suhu udara yang ideal untuk masa pertumbuhan tanaman bawang merah di antara suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dengan masa panjang hari kritis tanaman bawang merah yaitu 12 hari kurang lebih dari 1 jam dengan mendapatkan sinar matahari 70%. Dengan lama penyinaran sinar matahari 70% dan curah hujan yang baik antara 100 sampai 200 mm per bulan. Dengan kelembapan udara antara 80% sampai 90%. Tanaman bawang merah memerlukan tanah yang berstruktur gembur, terstruktur sedang ataupun tanah liat. Juga mengandung bahan organik yang cukup dengan pH tanah berkisar 5,5 sampai 6,5. Kekerabatan genetik. Dalam program pemilihan tanaman, hubungan genetik sangat berguna untuk mengelola plasmanuta. Identifikasi kultivar untuk membuat seleksi tetua untuk persilangan, serta mengulangi jumlah tanaman yang dibutuhkan untuk pengambilan sampel. Hubungan kekerabatan dari suatu organisme dapat dilakukan dengan menggunakan penanda untuk karakteristik genetik. Salah satunya penanda molekuler yang memberikan gambaran hubungan kekerabatan yang akurat antara spesies yang dekat ataupun kerabat jauhnya, karena analisis DNA sebagai material tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Selanjutnya, PCR. PCR adalah polymorphic chain reaction. PCR merupakan suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang atau siklus, dan pada setiap siklus terjadi duplikasi terjumlah target DNA untai ganda. Jadi tahapan proses PCR itu ada 5, ada pradenaturasi DNA template, kedua denaturasi DNA template, ketiga penempelan primer atau annealing, keempat pemanjangan primer atau extension, kelima ada pemantapan atau pass extension. Dengan menggunakan RAPD, RAPD adalah Random Amplified Polymorphic DNA. Teknik RAPD menggunakan sekuen primer pendek untuk mengaplikasi sekuen DNA genom secara acak, dan panjang primer yang digunakan biasanya 10 basa dan tersedia dalam kit. Amplifikasi fragmen DNA dilakukan dengan menggunakan mesin PCR dengan suhu 35 derajat sampai 40 derajat Celcius dengan produk amplifikasi berukuran 0,5 sampai 5 kB. Keuntungan penanda RAPD adalah tekniknya lebih sederhana, cepat dalam pengujian, dan tidak memerlukan informasi sekuen DNA sehingga penanda yang dapat digunakan secara luas. Juga jumlah sampel DNA yang dibutuhkan sedikit. Primer tersedia secara komersil dan tidak menggunakan senyawa radioaktif. Prinsip dasar
Teknik ini adalah sebuah primer menempel pada dua tempat yang berlawanan dari DNA komplementer. Ekstraksi DNA. Prosedur ekstraksi isolasi DNA terdiri dari 4 tahap. Pertama, harus menghasilkan DNA yang murni, dan untuk analisis PCR, ekstrak DNA tidak boleh mengandung kontaminan DNA yang dapat mengganggu proses PCR. Kedua, DNA harus utuh untuk memberikan pola migrasi yang akurat pada gel elektroforensis. Ketiga, DNA yang dihasilkan harus mencukupi. Keempat, prosedur yang digunakan cepat, sederhana, dan murah. Ketiga, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari tempat dan waktu. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Penelitian Genetika dan Pemeliharaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2021. Dengan alat dan bahan, alatnya itu ada aluh dan mortar, tap ukuran 2 mili dan 1,5 mili, mikropipet, tip, neraca digital, water bath, vortex, sentrifugasi, freezer, spektrofotometri, thermal laser, 1 set alat elektroforensis, microwave, UV transluminator, dan kamera. Dengan bahan yaitu daun bawang merah yang segar yang masih berusia 10 hari atau yang baru keluar tunasnya pada setiap varietas. Juga terdapat beberapa bahan yaitu DNA template, buffer ekstraksi, natrium klorida atau NaCl, tris HCl dengan pH 8, terus ada early lene diaminoterataceti acid atau EDTA, polyphenylvirolenicon, mercapto etanol, buffer trisborat EDTA, aqueous steril, buffer reaksi, dan DTNPS primer, agarosa, kloroform isoamil alkohol isopropanol, etanol 70%, absolute, nucleus free water, DNA leather, DNA SE, loading dye, dan DNA SE. Tahapan penelitian itu terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama, ada persiapan tanaman, persiapan sampel segar, ekstraksi DNA, aplikasi DNA, running genome, dan elektroforensis. Dan keenam itu adalah seleksi primer. Pengumpulan data dari permasalahan ini akan diperoleh dari penghitungan pola pita DNA. Untuk analisis RPD dapat dilihat dari ada atau tidaknya pita DNA dengan melakukan scoring, yaitu jika terdapat pita diberi skor 1, jika tidak terdapat pita diberi angka 0, berdasarkan individu tanaman untuk setiap primer. Hasil analisis akan diketahui jumlah dan presentasi lokus polimorfiknya. Dengan analisis data, kita itu menggunakan 2 aplikasi untuk menganalisis datanya, yaitu menggunakan aplikasi PopGen dan GenAlex serta aplikasi NTSYS. Untuk menggunakan aplikasi ini kita harus membuka file Excel, kemudian membuka aplikasi GenAlex, kemudian muncul menu Add-ins, kemudian klik GenAlex. Setelah itu ekspor data ke PopGen, lalu simpan file di localdisk. Ketiga, kemudian membuka aplikasi PopGen dan buka file yang disimpan. Cara menggunakan aplikasi NTSYS adalah pertama menyimpan file dalam bentuk file Excel 2003, kemudian membuka aplikasi NTEdit 1.07, kemudian mengimport data ke Excel ke NTEdit. Setelah data terbuka, maka data tersebut disimpan kembali dengan tipe NTSYS. Kemudian menutup tab aplikasi semua yang terbuka. Kemudian membuka aplikasi NTSYS 2.02. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih untuk
presentasi dari saudari Karin Patricia Situmeang. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman sekalian, jikalau ada pertanyaan ataupun pendapat, bisa mengacungkan tangan dan memberikan pertanyaan ataupun pendapat. Pertanyaan ataupun pendapat diberikan hanya untuk satu orang saja. Silahkan jikalau ada yang mau bertanya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Esther Indrianti Siregar. Ingin bertanya kepada saudari Karin, bagaimana cara perhitungan pola pita DNA yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dan bagaimana analis RADP yang akan dihubungkan dengan pita DNA? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penanya yang sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya kembalikan kepada pemakalah, yaitu Karin Patricia Situmeang. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya juga berterima kasih kepada saudari Esther yang telah memberikan saya pertanyaan, dan saya akan coba menjawab. Pertanyaan dari saudari Esther adalah bagaimana cara menghitung pita DNA dan bagaimana analisis marker molekuler RAPD. Baiklah, saya coba menjawab. Jadi, penghitungan pita DNA didasarkan dari hasil running genome. Hasil running genome akan menunjukkan adanya pita DNA yang berwarna putih seperti cincin. Jadi, nanti hasilnya itu jika DNA itu murni ataupun tidak murni ditunjukkan dari warnanya. Semakin terang DNA berarti DNA itu semakin murni. Jika semakin tidak, warnanya semakin gelap atau semakin tidak terang, maka DNA tersebut mengandung zat pengotor. Adapun zat pengotor tersebut mengandung RNA, fenol, senyawa metabolit, dan sebagainya. Jadi, untuk analisis marker molekuler RAPD itu didasarkan pada kemampuan primer menempelnya pada cetakan DNA genom. Primer ini berupa rantai tunggal yang terdiri dari 10 basa yang akan menempel secara acak pada cetakan DNA genom tersebut. Demikian nanti didapatkan adanya variasi pada pola pita DNA. Baiklah, sekian jawaban saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekian hasil dari presentasi proposal saudari Karin Patricia Situmeang. Saya Michelle Kathleen Simanjuntak sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan teman-teman sekalian untuk perhatian waktu dan tempatnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan